Dulur ke permainan jagongan warung VW aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, ya apa kabar sampean? Muga-muga bagas waras lan lancar rezeki sampean ya. Wah, ini kabut mendung gak karu-karuan pokoknya. Gerimis mengundang tapi kami berdua senang dulur karena ini dolan yang jenenge Georgetown. Jadi kutha kuno. Dulu katanya ini banyak orang kaya yang tinggal di sini. Sekarang yang masih banyak juga ya. Masih banyak daerah-daerah kono itu. Tetap gak mampu orang kene. Tapi yang menarik ini Ade berdiri di tepinya selokan. Kanal yang selokan. Bukan selokan Mataram yang terkenal di Jogja itu ya. Selokan namanya CNO. Nah, ini sih fungsinya lumayan nih zaman-zaman di sini untuk alat transportasi, untuk pengiriman barang dan sebagainya lewat logistik di sini nih. Ya, nah CNO kanal ini sekarang memang kayaknya gak ono kehidupan ngono ya. Iya, soalnya banyune itu emang surut dan memang disurutkan karena musim dingin. Takutnya nanti kalau misalnya musim dinginnya terlalu dingin, airnya itu membeku karena ini kan gak terlalu dalam toh. Sampai lihat arus itu gak kayak misalnya di Sungai Potomen. Nah, tapi kalau misalnya musim panas, itu jadi daerah rekreasi. Tapi sekarang udah fungsi-fungsi yang seperti dulu, tinggi alat angkutan sudah enggak. Jadi sekarang untuk rekreasi atau untuk ya pacaran. Nah, sampean pacaran tok. Musim ini kok ngomongin pacaran. Cek anget. Lek perahu kene harus ndayung dhewe lah. Lho enggak ana mesin nih, sampean iki apa gelemen. Jadi musim panas, nah itu tinggi tempat wisata sampai musim panas lalu nganggo perahu iku wis iso jalan. Wis kena sate, bakar sate, barang ono pertunjukane barang. Aku turun jari ini loh ya. Nah, daripada ngelendor gak caksu, mending ditata air liputannya. 1, 2, 3. Hey, lock! This boat was constructed in 2019. It is a reproduction of a 1870s style packet boat. It is about 80 feet long. And this boat was constructed specifically for the express purpose of doing tours. Our boat here is a tour boat, but we also wanted to emulate what it would have looked like, kind of what it would have felt like during the time period, and so that is why the boat is in the style, and that is why we accompany it with some wonderful historical information while we go through our tours for the day. Jalur transportasi air ini beroperasi hampir 100 tahun, sejak tahun 1831. Fungsinya sebagai pengangkut barang komoditi. Setelah lama tak berfungsi, pada tahun 1971, perahu di kanal menawarkan tur untuk turis. Namun harus berhenti pada tahun 2011 setelah perahu asli terakhir tidak layak dioperasikan. Pada tahun ini, perahu baru dioperasikan dan kembali menawarkan tur sejarah. Jalurnya dulu sepanjang 300 km menghubungkan kota Washington DC dan kota Cumberland di negara bagian Maryland, yang disebut dengan CNO atau Chesapeake and Ohio Canal. Saat itu pengoperasian perahu ini ditarik oleh keledai yang berjalan di samping perahu dan selain dikendalikan oleh seorang kapten. Selain kapten, ada beberapa orang di atap yang bertugas membantu kapten mengatur gerakan kapal. That we have our crew members with the poles, and that is the same method that they would have used in the 1870s when these boats were being used for trade to keep the boat from hitting the side. Of course, when the mules pulled these boats, they would have done it primarily from one end, and that meant that it was important to have men and people on top of the boat who had those poles to keep the boat from butting into the side of the canal consistently, and they would kind of pull the boat along as the mule would tow the boat from the front. Wisata perahu CNO Canal berlangsung kurang lebih 1 jam dengan jarak tempuh sekitar 1 km pulang pergi. Operasional jalur wisata perahu yang bernama Georgetown Heritage ini dilakukan oleh lembaga nirlaba Georgetown Heritage bekerja sama dengan CNO Canal National Historical Park. Well, I didn't know that this had been here since the 1700s, and that it was built, and I don't know. It was fascinating that the way they describe the area and how it hasn't changed that much in all of the years, and it's just such a beautiful historic area anyway. Dari Georgetown, Washington DC, Ronan Zakaria, Alam Burhanan dan Irfan Ihsan, VOA. Cak, kenapa rumah di sini mahal-mahal? Yo, kuwi sakjane yo digawe mahal ae sakjane. Lek digawe murah ya iso lek gelem. Tapi memang ini tempatnya strategis nih. Tempat di cedek kutha dan memang punya sejarah.
Jadi emang hanya orang sing berduit nek ngene sing iso tuku-tuku properti nek kene-kene. Mas ora lek kok njaba to. Mamae kan koyo ngono tok koyo Biasa, cilik bisa. Cilik-cilik terus koyo gapuk tapi jerone akeh sing Mewah. mewah-mewah. Indah. Kok lek sampean wis terkenal baru boleh beli rumah di sini. Oh, arep ketemu golek nang Hollywood. Oh, soal sama. Sandinge tulisan gede ku tak gawe omah. Sampai nang ya apa. Nah, dari sini kita punya cerita-cerita lain soal alam di Amerika Serikat tapi sakwise sing Siji iki. Apik yo. Iki omah kuno lho, Ning. Tapi dicat ijo. Dicat ijo, ana putih, ana sing ono putih, ana sing klawu. Malah klawu piye kayak abu-abu enggak jelas no. Kadang-kadang ngecati tapi wani juga lho ijo kuning. Orangnya. Gampang misalnya sampean nek lewat ngono. Golek enak ya. Sing ndi ngono? Sing ijo ngono lho. Apa meneh diwehi lampu sing kelip-kelip gampang ya. Tapi susu isin. Enggak. Bayar restuke larang. Iya bener, tapi ki kok durung lek bengi mungkin ono hiasan-hiasan karena kan mulai mendekati Natal tuh biasanya kan. Tapi misalnya Amerika kota-kota sing gede terutama kayak New York nih, Natal itu kan wah penuh kelap-kelip lampu. Heeh. Ke dunia gemerlap. Lah iya, beda dugem. Tapi ki ceritanya lain sing kita ceritakan bukan yang dunia gemerlap, tapi dunia komodo. Itu lah, jadi komodo kan terkenal. Itu hanya ada di Indonesia. Nek jenenge Pulau Komodo kuning. Bener, Cak. Nah, ini ndek kok hutan apa jenenge kebun binatang. Oh, jadi kebun binatang endi iki nek Ndek San Francisco, iku duwe mungkin karena iklimnya juga hampir serupa dengan Indonesia ya, walaupun bukan tropis tapi sepanjang tahun itu lumayan anget lah. Jadi si komodo ini masih bisa bertahan di situ. Nah, di San Francisco ini kebun binatang ono hewan komodo sing baru lahir. Oh, lahir. Dikei jeneng. Jenenge sapa iki? Menarik. Menarik to. Tantok itu lur. Ada acara istimewa di San Francisco Zoo and Gardens, yaitu pemberian nama 2 komodo yang ada di kebun binatang ini bekerja sama dengan Konsulat Jenderal RI di San Francisco. Satu komodo yang sebelumnya bernama Zina berganti nama menjadi Sika. Dan seekor komodo jantan yang ditempatkan di sini diberi nama Rinca, pulau yang banyak dihuni komodo selain Pulau Komodo. Sika dan Rinca akan mewakili nama daripada komodo tersebut yang mengartikan adanya keberagaman dan menunjukkan adanya multicultural yang ada di Indonesia, dan diharapkan bahwa ini bisa memberikan pemahaman edukasi bagaimana kebinekaan Indonesia ada. Kegiatan diplomasi konservasi di mana promosi mengenai Indonesia dikuatkan dengan esensi konservasi alam serta perlindungan terhadap flora dan fauna sejalan dengan misi San Francisco Zoo and Gardens. Well, we have a fundamental mission called the 3 Cs, where we connect, care, and conserve endangered species. We truly have a focus on endangered and rescued species here at the zoo, which makes us unique. 30% of our animals are rescued. That's like no other zoo in the country, if not the world. Masalah konservasi alam memang menjadi prioritas pemerintah Indonesia di tengah perubahan iklim yang meningkat. Dan ini penting di tengah kita melakukan upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi yang masih ada sekarang ini, dan di mana pariwisata adalah salah satu program penting Indonesia untuk dalam rangka pemulihan ekonomi tersebut. Selain memperkenalkan nama kedua komodo, pengunjung juga diperkenalkan dengan hewan langka lain dari Indonesia, yaitu orang utan. It's really great to see that they have this educational exhibit at the zoo. So that I also find that Americans are very ignorant about Indonesia overall. They've heard of Bali, but they don't know where Indonesia is. And so this helps too. Dalam kesempatan ini juga disajikan kuliner khas Indonesia, termasuk kopi Flores tempat komodo berasal. Karena selama ini mereka sudah mengenal kopi Aceh, kopi Sumatera, kopi Bali, kopi Toraja. Nah, ini kita perkenalkanlah kopi Flores NTT. Dari San Francisco, California, VOA. Nah, Cak, misalnya ini komodo. Nyendang anak ae, ojo ya. Nah, dia itu perlu namanya kan komodo itu salah satu duta selain orangutan nih, duta hewan Indonesia karena emang hanya naik ke Indonesia atau enake. Tapi ya gue sakjane hewan ini buas. Orang naik ke California atau neng tropis tok. Iso menyesuaikan naik ke DC ki, bos di DC enak iku. Di seluruh
berbagai tempat nang Eropa, wis menyebar nang dunia enak-enak ya, karena emang itu termasuk wong penasaran. Ya. Kewan iki ketoke cilik ya, jenenge kewan termasuk sing reptil gede ya. Cuman mangane kadang kebo. Oh ngono. Sing lebih gede dari dia dan bukan berarti langsung dimakan gitu, tadi begitu nyokot itu punya bakteri kemudian mati dimakan gitu loh, Ning. Oh ngono, sampeyan nek sangar ngono. Loh, Ahli ya sampeyan ya. Binatang itu pokoknya aku seneng Neng, Hani Bajer. Kewan. Dulur, nak kapan tak jelasnya apa ini Bajer iki saiki wektune srenek iki ya. Dan habis ini kita mau belajar bahasa Inggris sama jagat neko-neko, tapi sawise sing siji iki. Ini gak romantis, tapi adem. Sampai nih apa romantis itu tergantung hati. Oh, no. Oh, suasana emang iya, tapi kalau suasana yang indah penuh dengan bunga-bunga, tapi kalau misalkan hatinya mendadak pas putus cinta yo, ora iso tetep romantis. Putus sih, apa sih? Nah, disambungnya kan iso. Ya. Nah, ini masih di tepi pinggiran kanal, CO kanal namanya, yang saluran air atau selokan yang wis kuno nek kene zaman-zaman tahun abad ke suwe lah pokoknya. Itu abadnya malah. Tapi kanal ini adalah sambungan dari Sungai Potomac, Cak. Jadi kalau misalnya Sungai Potomac itu kali Sembar, ini kali Cilik. Sandingi kayak mengikuti lah kayak seiring supaya gitu ya. kapal-kapal itu bisa masuk dan bongkar barang gitu. Nah, ngomong-ngomong soal sungai dan peraturan ngatur kali nih, di Amerika itu termasuk daerah yang banyak dibangun waduk. Dam ngono ya. Sing terbesar kan Hoover Dam yang Las Vegas sana ya. Penggunaannya macam-macam, mulai dari PLTA, terus mari ngono sarana rekreasi pisan. Ya, tentu itu ya. Nah, tapi ini memang orang-orang zaman dulu itu punya konsep tentang pembangunan waduk itu salah, Cak. Loh, kok salah ya apa? Hidrologinya sama soal gempanya. Kadang ada beberapa waduk, terutama di daerah California itu yang tidak tahan gempa. Nah, bahaya sang banjiri sekitar misalkan ambruk atau jebol. Malah gak menguntungkan, memberi manfaat. Tapi malah menyusahkan. Nah, salah satu yang menyusahkan itu ada 4 waduk di daerah. Waduh, menyusahkan nih, susah-susah, papat menyusahkan nih siji wae lah. Salah pisan. 4 waduk di daerah California itu tuh termasuk waduk yang mencemari lingkungan, termasuk sungai-sungai yang malah mencemari. Kok iso ceritane iku? Nah, iki tak liputan dulu. Bagi suku Yurok yang tanah adatnya terbentang 64 km di sepanjang Sungai Klamath, salmon adalah sumber makanan utama dan merupakan bagian penting dalam budaya mereka. We've had some rough years. I remember having discussions with the Yurok Tribal Council, deciding whether we were going to serve barbecue chicken at the Salmon Festival. Saat ini, suku Yurok memperkirakan salmon di wilayah mereka tinggal 10% dari jumlah semula. Dan ini bermula pada tahun 2002 ketika puluhan ribu salmon dewasa mati bersama dengan spesies lain. Kematian massal ikan ini adalah yang terparah di wilayah barat Amerika Serikat. Then to find out what the real culprit was and what caused it and what could cause it again, then you had a lot of really mad and outraged Indians. 4 waduk yang berjarak 300 km dari sungai bawah Klamath mengalami penurunan kualitas dan volume air. Riset Badan Perikanan dan Habitat Alam AS menunjukkan rendahnya debit air dan suhu yang hangat menciptakan kondisi yang mempercepat pertumbuhan parasit mematikan. 4 waduk yang membendung sungai Klamath adalah milik Pacific Corp yang menyediakan listrik untuk wilayah California. Setelah hampir 20 tahun melawan bersama suku asli Karuk dan Lembah Hupa, suku Yurok memenangkan perjuangan ini. Pacific Corp dihadapkan pada kewajiban kompensasi lingkungan. Departemen Dalam Negeri AS mengestimasi biaya pemulihan lingkungan mencapai $1 miliar AS. Pada tahun 2020, Pacific Corp setuju untuk menutup dam tersebut. But it's the center of my world. Right here, we tend to dance the same time in the same places that we have danced for hundreds of years.
And so this is home. The river is our life. Proyek penutupan 4 waduk di sekitar Sungai Klamat yang merupakan penutupan waduk terbesar di AS akan dimulai pada tahun 2023. Suku asli Amerika di wilayah akan mengambil peran utama pemulihan lingkungan pasca penutupan bendungan. Dari San Mateo, California, Virginia Gunawan dan tim VOA. Mereka mau tujuannya aja nih apik di CRP ya mungkin ya karena modernisasi terus pengen tadi itu manfaatnya ya akeh tapi kenyataannya terus bahkan suku-suku sing asli sekitar kono yo nuntut memang kan merasa itu merusak lingkungan tuh ning akeh ewak sing mati kan. Nah bayangno lek misalnya sumber pangannya sampean niku rusak gara-gara 4 dam yang mengaliri untuk memberikan listrik kepada orang lain. Sakit hati apa orang? Lah itu harus perlu digugat. Kok aku manas-manasi? Berjuang. Nah, dulu habis gini kita mau tahu cerita soal hewan di California juga. Ono sing menarik iki dulu. Tapi sawise sing iki. Kasat ternyata banyak sedikit padahal kalau misalkan banyak saya pengen mencoba dan tubuhku kayak apa orang-orang Rusia itu atau orang daerah kono itu Siberia kono pas musim adem iki malah ngelangi nih tapi sampean lah misalnya nyebur mungkin awake sampean gak kuat Kak. Lah apa? Soalnya sampean wong Jawa. Wong tropikal ya. Biasa mangan tahu tempe karo sambal terasi. Hubungane ra kuwi. Katuken kok. Ngono catuken ya. Nah, dulu daripada bingung catuken bahasa Inggrisnya apa? Catukennya apa ya? Kedinginan lah bahasa Indonesia ya. Iya. Coldness loh, salah. Ditonton dulur. Welcome to English in a Minute. You probably enjoy listening to music. You might even enjoy playing music. But what does this mean? Face the music. Anna? Anna, is that you? Why are you hiding? Shh. I'm hiding from Ashley. Why? You know her favorite plant? I forgot to water it while she was away. Oh, that's dead. It's time you faced the music and told her. Yeah, Anna, it's time to face the music. This expression means to accept the results of your actions, even if the results are unpleasant. In Anna's case, it means to accept responsibility for killing my favorite plant. And that's English in a Minute. Dulur. Saiki Gilirane. Jagat neko-neko. Sampeyan ngaku-ngaku tahan adem. Lek wani melok ae nglangi nanggon kali sing banyune beku nanggon kutha Omsk Rusia iki lur. Puluhan wong lanang wedok iki percaya nyemplung banyu kali sing suhune minus 20 derajat Celcius iki dadi cara nggo tetep sehat sakjroning musim adem. Nang suhu iki jarene infeksi mati lan kekebalan awak meningkat. Wong-wong iki ra ngena sing jenenge catuken lur. Musim belanja akhir tahun isih rame nang Amerika iki lur, terutama nang kutha gede kayak New York. Salah siji digoleki wong ya kuwi omah cilik nang toko Tiny Doll House iki. Miniatur omah beragam bentuk lan ubar-ambene iki regane antara 10 yuta sing temboke durung dicat nganti 60 yuta sing komplit isi jero lan njaba omah. Tiwas tuku larang-larang nang omah nggo delikan kucing iki lur. Isih soal sing mini-mini jaran nang Jerman sing jenenge Pumakel iki didatarno nang Guinness World Record sebagai jaran paling cilik sak donya lur. Dhuwure mung 50 cm lan bobote 35 kg. Jaran sing duwe jaran iki lahir teko babon jaran sing normal, tapi bar lahir nganti umure 2 tahun ora modot-modot padahal mangane ya akeh. Mergo kuntet lan supaya ora dibuli ambek jaran-jaran liyane, jaran mini iki duwe nggon mangan dhewe lan kerep dijak mlaku-mlaku numpak mobil karo sing duwe. Iki jenenge mini nggawa rejeki lur.
Enggak. Delok ndo. Wong kene kok digowek kok skuter iki lho ning. Sing nyewone dalan-dalan aku dhisik sempat ngono kuwi ning. Mergo malas mlaku, tapi gawe aku terus akhirnya gah olahraga gitu. Tapi mungkin mangkel diuncal. Pasti bareng-bareng ora iso bayar akeh diuncal ning. Apa pedot ambek pacare terus ngamuk lempar. Sing dilempar untuk kuwi ne, pacare dilempar. Wong sadis lah itu ya. Nah, dulur, kali ini kan episode kali ini lumayan menarik ya, Cak, karena kita jalan-jalan keliling-keliling ke berbagai daerah di Amerika Serikat dan mengenal soal alamnya. Nah, dan juga kayak di sini kan ini kan sudah bagaimana masyarakat di sini itu mencoba selalu berusaha di kota-kota ya. Selalu ada yang kuno-kuno itu masih dirawat. Historis, jadi ada kawasan-kawasan selalu ada historis, ada museumnya. Nah itulah, jadi yang kuno itu perlu karena itu bagian dari identitas kolektif kita nih. Iya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, dulur, misalnya sampean pengen tahu cerita-cerita apa sing ono ning Amerika utawa punya pertanyaan-pertanyaan langsung dikirim ke warung@voanews.com utawa nek nang Facebook-e kata kunci warung VOA teko Georgetown, Washington DC. Aku Cak Supri. Aku ning gini ning buri kamera ono Cak Rifan. Nyun pamit dulur.